Kali ini potret tiba di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Bupati. Makasih banyak waktunya Pak. Ya alhamdulillah, sebenarnya Aceh Singkil ini luar biasa potensi wisatanya. Kabupaten ini cukup dikenal karena punya daya tarik berupa hutan yang masih asri, serta pulau-pulaunya yang indah dan alami. Ya, pemirsa, kita udah hampir sampai ya. Dan cuaca juga masih cerah, bagus sekali. Vibes-nya tuh kalau udah di sini tuh emang bener-bener kerasa bikin mood-nya kita bagus banget gitu. Senang. Kita akhirnya sampai di Pulau Balai. Pulau Banyak, Aceh Singkil. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan menjelajah pulau-pulau terindah di sini. Inilah potret jelajah Pulau Banyak, Aceh Singkil. Halo pemirsa, kali ini potret Dai TV sudah ada di Kabupaten Singkil. Nah, dari kota Singkil ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor ya Kabupaten Aceh Singkil yang sangat dikenal karena keindahan alam serta pulau-pulaunya yang tentunya sangat eksotik dan menakjubkan. Untuk itu ikuti perjalanan saya. Tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Provinsi Aceh, masjid selalu menjadi ikon dan simbol peradaban masyarakat Aceh yang taat beragama. Seperti Masjid Agung Nurul Makmur yang berdiri kokoh di pusat kota Aceh Singkil, seolah menyambut kedatangan setiap tamu mereka yang datang berkunjung ke sini. Kedatangan tim potret juga disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sebelum mengeksplor keindahan alam Aceh Singkil, saya berkesempatan menemui PJ Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Azmi. Assalamualaikum Pak Bupati. Makasih banyak waktunya Pak. Boleh. Mungkin kita sambil ngobrol di sini dengan background rawa, boleh ya Pak? Ya. Pak Bupati, Iya. terima kasih banyak waktunya. Ini hari pertama saya datang ke Singkil dan rencananya saya ingin eksplor. Nah, butuh saran dan juga mungkin informasi dari Bapak juga nih tentang pariwisata kita di Kabupaten Singkil hari ini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah, sebenarnya Aceh Singkil ini luar biasa potensi wisatanya di Pulau Banyak, yang di sana ada spot snorkeling, kemudian ada juga diving, ada juga surfing, banyak sekali. Nah, di sini ada juga rawa Singkil yang luar biasa seperti Little Amazon. Wow. Luar biasa, yang habitatnya itu sangat langka, seperti ada orang hutan. Cuma lagi kita sedikit masih kewalahan untuk menuju akses ke sana ini. Belum ada alat transportasi yang spesial gitu yang kita siapkan. Jadi alat transportasi hanya disiapkan oleh masyarakat. Nah, untuk pariwisata sendiri Pak, sejauh ini seperti apa sih Kabupaten Singkil? Karena banyak sekali sekarang wisatawan yang sudah berdatangan tidak hanya dari provinsi tetangga ya Pak, bahkan dari luar Pulau Jawa segala macam. Seperti apa Bapak ngelihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Singkil sekarang? Alhamdulillah, dari hari ke hari perkembangan kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokalnya Nusantara ya, baik dari Jawa, Jakarta, Batam, Sumatera Utara, dari Banda Aceh, atau dari daerah lain, juga dari luar negeri. Alhamdulillah, ada dari Australia, ada dari Jepang, ada dari Korea, dari Cina, dari Swedia, Belanda, Jerman. Nah, mereka ini datang berbagi ini. Ada yang ke wilayah kepulauan,
yang menikmati seperti dikatakan tadi keindahan pulau. Nah, yang dari Jerman ini sukanya kemarin nih, rawa ini, rawa Singkil nih. Mereka menikmati rawa ini sekarang berminggu-minggu, sampai 1 minggu. Jadi ini kan sebenarnya di satu sisi memang potensi wisata kita ini memang sangat menjanjikan. Kemudian ditambah dengan keamanan dan kenyamanan mereka kemari itu kita jamin. Nah, jadi kita mintalah kepada pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membantu kita daerah ini mengucurkan anggaran untuk menyiapkan infrastruktur kita ini. Untuk kesejahteraan rakyat kita juga, masyarakat Singkil. Karena informasi untuk berwisata ke Pulau Banyak masih sangat minim, melalui perjalanan kali ini, Potret akan nyoba untuk memberikan informasi sedetil mungkin sebagai referensi Anda. Jadi, bagi Anda yang ingin merencanakan perjalanan wisata ke Pulau Banyak, Anda harus mencari informasi feri penyeberangan dari Aceh Singkil menuju Pulau Banyak terlebih dahulu. Karena penyeberangan feri ke Pulau Banyak hanya dilakukan 2 kali seminggu. Anda bisa mengakses informasi di Instagram @kmp.acehebat3. Setelah mengetahui jadwal keberangkatan, Anda harus melakukan pembelian tiket secara langsung ke pelabuhan feri yang buka pada pukul 9.30 pagi. Kurang beruntung, pada saat saya sampai di sini, KMP Aceh Hebat 3 sedang dalam perbaikan. Akhirnya saya mencari alternatif lain dengan menaiki kapal tongkang kayu di kawasan Anak Laut yang berjarak sekitar 20 menit dari Aceh Singkil. Sejak dulu, kapal ini sudah menjadi transportasi penyeberangan masyarakat Singkil dan Pulau Balai sehari-hari. Kapal tongkang ini biasanya berangkat dari Anak Laut sekitar pukul 10 pagi. Ya, pemirsa, sekarang kita udah ada di Anak Laut ya. Ini adalah salah satu pelabuhan untuk kita yang mau nyebrang ke pulau. Nah, jadi di sekitar saya ini sekarang lagi ada banyak sekali masyarakat yang mungkin juga ingin ikut menyeberang ya. Dan ini menggunakan perahu-perahu yang seperti di belakang saya ini. Ongkos penyeberangan kapal tongkang ini sebesar Rp50.000 per orang. Setelah penumpang penuh, pukul 10:15 menit, kapal kami pun menarik jangkarnya untuk berlayar. Satu lagi, karena perjalanan kita ini akan melewati jam makan siang, jadi saya sarankan Anda membawa bekal sendiri untuk makan siang. Ya, jadi meskipun kita menggunakan perahu kayu seperti ini, speed kayu ya, tapi ini juga sudah dilengkapi dengan pelampung ya, ada life jacket juga tersedia di deck dan kita juga bisa menggunakannya. Dan ya, kita doain ya mudah-mudahan perjalanan kita ini bisa lancar dan kita sampai ke Pulau Balai untuk bisa explore ya pulau banyak yang ada di Aceh Singkil ini. Untuk membunuh waktu, selama perjalanan Anda bisa berinteraksi sambil menggali informasi dari penumpang lain yang biasanya juga merupakan warga lokal. Jadi, dari obrolan saya dengan salah satu penumpang, katanya jika ingin berhemat, kita dianjurkan untuk nginap di Pulau Balai. Karena di sana ada banyak homestay dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp100.000 per malamnya. Pemirsa, sekarang udah jam 2:30 ya. Kalau tadi kita berangkat sekitar jam 10, ini 2:30 udah hampir sampai. Kita udah bisa ngelihat nih, ada pulau yang udah dekat sekali. Di depan tuh ada Pulau Balai ya. Kita udah mau sampai. Setelah 2,5 jam berlayar, langit biru masih menemani perjalanan kami. Ya, pemirsa, kita udah hampir sampai ya.
Dan cuaca juga masih cerah, bagus sekali. Vibes-nya tuh kalau udah di sini tuh emang bener-bener kerasa bikin mood-nya kita bagus banget gitu. Senang kita akhirnya sampai di Pulau Balai, Pulau Banyak, Aceh Singkil. Oke, kita udah sampai di Pulau Balai. Kali ini kita akan berkemas juga pemirsa. Kita mau langsung keliling, tapi kita harus ke penginapan dulu ya. Jadi kalau di sini tuh kita harus nginapnya itu bareng sama masyarakat. Jadi ada homestay di sini yang ditawarkan dan harganya juga sangat-sangat affordable ya. Tidak pricey, dan Anda juga boleh nih kalau datang ke sini juga nginep di kawasan pemukimannya masyarakat yang ada di Pulau Balai. Let's go. Welcome Pulau Banyak. Ibu-ibu, selamat liburan. Ya, jadi kali ini kita satu kapal sama ibu-ibu wisatawan. Wisatawan ini ibu-ibu udah berumur juga, tapi mereka tuh semangatnya luar biasa banget loh. Mereka ingin explore Pulau Banyak ya. Jadi sangat excited, dan saya juga jadinya sangat excited juga pengen lihat liburan bareng sama mereka mungkin. Dan kalau ibu-ibu aja itu udah datang ke sini, apalagi kita ya anak-anak muda. Kita udah nyampe. Dan sekarang kita lagi di becak ya. Hati-hati Bu. Ya, dan kita udah akan menuju ke penginapannya kita ya. Namanya Homestay Putri. Let's go. Yang menarik, ternyata di Pulau Balai ini hanya ada kendaraan bermotor, tidak ada mobil. Jadi, kali ini kami menggunakan becak barang untuk membawa kami menuju penginapan. Pulau Balai ini adalah sebuah gampong atau perkampungan yang secara administrasi masuk ke Kecamatan Pulau Banyak. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.201 jiwa, luas wilayah ini hanya sekitar 3 km persegi. Tidak ada jalan beraspal, marka jalan apalagi lampu merah. Hanya ada jalan setapak yang cukup untuk dilalui becak bermotor seperti ini. Oke, kita udah sampai ya di namanya Losmen Putri ya Pak. Kita mau angkat barang-barang dulu tuh, ada banyak barang-barangnya. Let's go. Bantuin ya Pak. Karena perjalanan laut yang cukup panjang dan melelahkan, kita putusin untuk rehat. Supaya besok paginya kita punya cukup tenaga untuk eksplor Pulau Balai. Wah pemirsa, ini sunrise pertama saya di Pulau Banyak. Dan Anda bisa lihat ya mataharinya. Luar biasa, indah sekali. Dan mudah-mudahan ini jadi awal mula perjalanan saya eksplor Pulau Banyak yang menyenangkan. Selamat pagi dari Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Matahari pagi yang indah dan menyegarkan mata,
serta udara yang bebas polusi, menjadi permulaan baik untuk mengeksplorasi pulau kecil yang menjadi pusat aktivitas masyarakat Pulau Banyak. Saya berjalan di lorong-lorong kecil yang kanan kirinya dipadati pemukiman masyarakat. Saya melihat masyarakat juga turut memulai aktivitasnya pagi ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, nama Bapak. saya Lukman. Halo Pak Lukman. Biasanya kalau pagi-pagi tuh aktivitas masyarakat di situ ngapain aja ya Pak? Di sini, Iya. ya kadang-kadang ke laut. Ke Pada laut. umumnya ke laut lah. Mata pencarian di sini kan 95% ke laut. Ke laut ya. Ya. Gimana belakangan ini Pak? Wisatawan atau pengunjung yang datang sudah rame atau Alhamdulillah, cuma sekarang kendalanya transportasi. transportasi Ya, Pak? kapal ASDP kan sekarang lagi rusak. Mhm. Dan kemudian jeti apa itu, dermaganya itu Ya. udah ambruk. Jadi nggak bisa kapal ASDP itu sandar lagi. Oke. Kayaknya. Kita sendiri kemarin jadinya pakai perahu ini Pak, perahu kayu. Iya, itulah Nelayan. kayak gitu kan. Iya, kayak yang itu. Nah, Heeh. itulah saya saja lah putra di sini berpikir pergi ke Singkil itu karena sekarang udah masuk cuaca musim barat ini. Oh, Sekarang sekarang kan ini. udah mulai cuaca buruk lah. Hmm. Nah, jadi kalau naik ini kita boleh, tapi karena mereka itu pengangkutannya bawa Ikan. Iya. kargo kan. Mm-mm. Jadi nggak terjamin kita itu. Betul, betul. Nah, jadi kan harga kapal feri itu SDP itu kan lebih apalagi Lebih safety ya Pak ya? lebih safety lagi. Jadi tinggal lurus, Nah, belok nanti ada lewat SMP. lewat SMP, berarti lurus aja ke kanan. Kiri. Oh, ke kiri. Iya, iya. Udah ikutin jalan Ya, aja. ada Pak. pelabuhan tuh. Makasih banyak. Ya, makasih ya. Sehat-sehat ya, Pak. Makasih, alhamdulillah. Nah, itu dia pemirsa. Ternyata kata Pak Lukman, bulan Juni ini udah mulai masuk musim barat atau angin muson barat. Itu artinya angin akan cukup kuat saat ini. Disusul dengan curah hujan yang juga cukup tinggi. Tapi semoga kita masih dikasih kesempatan ya untuk melihat keindahan pulau-pulau yang ada di Samudra Hindia ini. Ya, pagi ini setelah kita ngelihat sunrise, sekarang ini udah jam 7:30 ya pemirsa. Kita coba untuk keliling ke pemukiman masyarakat yang ada di sini. Dan apa ya, pagi yang cukup sibuk ya buat masyarakat di sini. Tadi tuh banyak masyarakat yang pagi-pagi tuh udah pada keluar, udah pada melaut gitu ya. Tapi juga di beberapa sisi ini ada banyak sekali anak-anak sekolah yang katanya dia ini datang bahkan nggak dari pulau ini gitu untuk sekolah. Karena pulau ini tuh jadi pusat aktivitasnya masyarakat, termasuk juga pendidikan. Jadi kalau masyarakat yang tinggalnya di pulau-pulau sebelah ya, jadi ada selain Pulau Balai, ada satu pulau lagi yang ada pemukimannya. Itu mereka harus datang nyebrang menggunakan perahu ya, untuk bisa sampai ke sekolah ini. Dan kita mau lihat dulu aktivitas anak-anak sekolah yang ada di sini. Tak jauh dari sekolah SD, saya melihat sekelompok remaja putri berseragam putih abu-abu yang sepertinya baru sampai di Pulau Balai untuk sekolah. Mereka berasal dari Pulau Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat. Untuk sekolah, mereka harus menggunakan robin atau perahu mesin sejauh 1,5 jam menuju Pulau Balai. Saya lanjut berjalan ke tepian laut. Dari kejauhan, saya melihat sebuah perahu yang akan merapat ke tepian yang semuanya berisikan anak-anak sekolah.
Sungguh luar biasa ya, keinginan dan kegigihan anak-anak pulau ini untuk bersekolah. Jarak dan waktu tidak menjadi halangan untuk mereka menuntut ilmu. Dan saya percaya sebuah proses yang mereka lalui hari ini akan berbuah manis nantinya. Panjang umur ya anak-anak pulau, teruslah berkembang. Ya pemirsa, ini sekarang udah jam 3:30 nih, waktunya kita untuk pindah pulau ya. Kita udah selesai keliling dan eksplor Pulau Balai. Waktunya kita juga eksplor Pulau Banyak nantinya. Karena cuaca ini udah terik banget, saya nggak sanggup. Walaupun memang tadi kalau di pantai itu udah konsekuensinya harus begini ya. Tapi juga tetap harus ditangkal supaya nggak terpapar secara langsung biar lebih aman. Yuk, sekarang kita menuju boat untuk ke pulau yang ada di sini, Pulau Banyak. Sekarang, waktunya saya berpindah. Tujuan selanjutnya adalah Pulau Panjang. Dari Pulau Balai menuju Pulau Panjang, ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sana, kita bakal nginep di salah satu resort yang pemiliknya ini punya kepedulian cukup tinggi terhadap lingkungan. Ya pemirsa, kita udah sampai di Kimo Resort ya di Pulau Panjang. Jadi ini adalah salah satu resort yang tadi udah aku ceritain. Dan kita harus loading. Dan kita mau ketemu sama ownernya hari ini. Yuk. Wah. Wah, pemirsa, ini memang semua perjalanan saya yang cukup panjang dari Singkil sampai ke sini, ini kayaknya terbayar lunas tuntas ya. Jadi kalau kata orang memang ada yang namanya surga dunia, mungkin ini salah satunya. Wah, ini kamarnya juga nyaman banget. Oke pemirsa, sekian dulu perjalanan kita di episode Potret Jelajah Pulau Banyak bagian 1 ini. Di episode selanjutnya, saya bakal bikin mata Anda gak bisa terpejam 1 detik pun karena ngelihat panorama dan keindahan pulau-pulau eksotis yang ada di sini. Sampai jumpa.